Kembali lagi di Seda TV. Hari ini lagi di kantor seperti biasa, aktivitas, tapi ya seperti itu, nggak ada siswa yang sampai saat ini masuk ya, karena kondisinya seperti ini. Sebenarnya untuk acara ini adalah podcast di mana saya akan mengundang praktisi-praktisi pendidikan yang berhubungan dengan pendidikan intinya ya, terutama untuk masalah kompetensi keahlian atau bisa dikatakan vokasi. Saya hari nanti menjelaskan gimana caranya kita menyikapi ya, bukannya saya paling rendah. Ini menurut saya, dan saya juga ambil referensinya dari beberapa negara ya. Ya banyaklah ya, di jurnal-jurnal internasional juga seperti itu, ada banyak masalah tentang pendidikan vokasi ya, dimana pendidikan vokasi terutama di Indonesia masih belum, menurut saya ini masih belum optimal ya pemanfaatannya di vokasi sendiri. Kita ngomong masalah vokasi ya, dan banyak di penelitian bahwasannya SMK adalah penyumbang pengangguran terbanyak ya, lulusan SMK mengulang pengangguran terbanyak. Mungkin data-data itu pengambilannya untuk masalah pengambilan datanya mungkin tidak sesuai dengan apa yang di lapangan kan SMK ini nggak hanya bekerja, banyak yang berwirausaha. Tapi kendala-kendala ini yang dilakukan ya, kendala-kendala yang dilakukan di anak SMK saat ini memang banyak yang mengangguran. Bukan hanya SMK saja, perguruan tinggi pun banyak juga yang masalah pengangguran. Intinya apa? Intinya kita harus mengikuti zaman kita ya, mengikuti zaman kita. Eranya sekarang harus kita ikuti. Apapun vokasinya, apapun jurusannya, apapun kompetensi keahliannya, tidak lepas dari kewirausahaan ya, tidak lepas dari kewirausahaan. Makanya menurut saya untuk anak SMK itu yang sangat ditekankan adalah bisnis dan kewirausahaan ya. Karena itulah untuk menjadi kartu as ya untuk SMK ya. Jadi SMK ini membuka peluang kerja, bukan sebagai pencari kerja ya. Makanya untuk seluruh kurikulum itu memang sudah banyak perubahan. Ada namanya Merdeka Belajar di situ kan. Ya memang sekilas saya lihat di struktur itu banyak mengarah ke situ. Mulai bisnis, mulai kewirausahaan itu dikenalkan di sejak dini ya. Satuan pendidikan pun membebaskan mengelola kurikulumnya itu sendiri ya, sesuai dengan sarana dan sebagainya di situ. Kalau menurut saya di sini, di tempat saya ini saya kuatkan ya, meskipun di kompetensi memang itu yang wajib ya untuk SMK ya, saya kira wajib untuk harus kompeten. Makanya itu kita betul-betul itu ya, nggak hanya SMK, nggak hanya level SMK, tapi untuk kompetennya tidak. Makanya yang disisipi untuk anak-anak yang di zaman sekarang, mungkin 4-5 tahun lagi sudah eranya juga berbeda, eranya juga digital semua ya. Jadi mulai sejak dini maksudnya di kelas 10 kita sudah mengajari bisnis dengan membuka wawasan-wawasan tentang keahliannya. Kalau di kompetensi di mesin, teknik mesin,
Di situ sudah dijelaskan ya. Di situ di buku baru sudah dijelaskan ada bisnis, kewirausahaan dan sebagainya di situ. Terus kompetensi harus kita kenalkan semuanya di situ. Mulai dari konvensional, CNC sampai 3D printing. Itu pun harus kita kenalkan tuntas di kelas 10 sehingga anak-anak bisa membuka wawasannya dengan baik. Misalkan ada anak yang condong tertarik kita buat VT-nya ya, kita buat VT di kelas 10 itu nanti ini loh, kalau konvensional ini seperti ini arahnya. Ini juga peluang usahanya juga banyak anak-anak kan gitu bisa. Di situ kita VT dibuat untuk memotivasi arahnya kewirausahaannya disisipkan. Contoh kalau di mesin ada mesin bobot nih. Jangan di mindset ya tanam anak-anak itu untuk jadi kerja di operator di pabrik. Tapi gimana caranya menguasai teknik pemesinan bobot itu untuk membuka usaha sendiri, bengkel sendiri misalkan. Baru untuk membuka bengkel sendiri, otomatis anak-anak harus memahami dulu karakter mesinnya seperti apa, harganya berapa, ini karakteristik mesinnya apa, nggak hanya operator, untuk komponen-komponennya itu juga sampai harga mesin pun harus tahu anak-anak itu. Ya itu nanti anak-anak bisa membuka wawasan seperti itu. Belum lagi ada lagi yang namanya CNC. CNC itu harus jangan sampai kita tanamkan kalian kalau kerja nanti di CNC hanya sebagai operator ya, meskipun kalian tanamkan di situ CNC itu kerjanya nggak sebegitu berat ya, hanya nggak seperti yang konvensional. Jangan diiming-iming kerja sebagai pekerja operator CNC, tapi gimana caranya membuka bisnis CNC-nya itu, apalagi banyak peluang ya. Misalkan CNC harganya mahal, gimana sih CNC itu cara kerjanya, kita belajar di situ, membuka wawasannya. Oh iya, kalau kita bisa membuat mesin CNC dan kita jual sendiri lebih baik kita buat sendiri, harganya juga bisa bersaing. Memang dari luar impor, dari kita katakan Cina, memang harganya murah, tapi nggak apa-apa, kita buat aja tuh mesin. Anak-anak diajarin ini loh nak, bisa dibuat sendiri oleh anak-anak kita gitu loh, oleh bangsa kita sendiri bisa buat seperti ini ya. Kita contohkan, oh ini mesin ini dibuat kayak di HKI itu bisa buat sendiri ya, di step-stepnya. Makanya kalau belajar CNC jangan ngajarin untuk jadi operatornya, tapi ini loh bagian-bagian CNC itu ada ini ya dan sebagainya, di situ dikenalkan sehingga anak membuka wawasan. Oh iya, kalau kita buat mesin CNC dengan konsep pengetahuan yang sudah kita kita mulai sejak dini ya, dari kelas 10 ya, mungkin bisa membayangkan, tergantung kita aja ngarahkannya gimana. Terus 3D printing di pemesinan tuh ada yang sekarang 3D printing. 3D printing saya juga masih ngembangkan. Kalau bisa saya beli ini, nanti ke depan saya akan buat sendiri dan saya contohkan ke anak-anak. Ini 3D printing bisa dibuat sendiri. Pekerjaannya apa? Kalian bisa desain, kita cetak, sudah bendanya sudah tampak ya, nggak harus lewat proses machining gitu ya. Itu untuk merangsang anak-anak sehingga mindset anak-anak itu enggak hanya sebagai pekerja, tapi membuka wawasannya untuk wirausaha. Dan mungkin dari satu angkatan itu 500 siswa misalkan di kesatuan saya, ya enggak, kita ambil aja lah ya 15-20% yang mempunyai pikiran seperti itu. Mungkin untuk realisasinya 10-15% itu tiap tahun. Terus seperti itu. Mungkin itu akan
bisa menutupi ya, bisa menutupi, mungkin bisa mengalahin Cina. Apakah kita bisa ngalahin Cina? Saya optimis kita bisa. Masalah manufakturnya kita bisa. Sebenarnya kita bisa. Cuma kita kecanduan dan lalai dengan harga murah, itu aja dulu. Ya, kita tanamkan rasa nasionalisme kita. Makanya di situ sekarang ada namanya pelajar pemuda Pancasila. Ya, kalau nggak salah seperti itu kan. Kita harus cinta tanah air kita. Makanya produk-produk dalam negeri, buatan-buatan anak bangsa kita dukung. Toh mahal kan nggak segitu ya, selisihnya nggak segitu banyak kok. Tapi kebanggaan kita yang memakai produk dalam negeri itu. Ya. Makanya bagi kalian yang nonton ya, maka kita mulai saat ini mungkin belajar, nggak bisa langsung, untuk mencintai produk dalam negeri itu ya. Untuk anak SMK kita ubah mindset yang jadi untuk pekerja tapi jadi wirausaha ya. Kecil besar tidak masalah, toh nanti pengusaha besar pun itu berasal dari yang kecil kok ya. Makanya kita sebagai pendidik, terutama teman-teman mungkin ada yang jadi pendidik, ingat ya, jangan sampai kita kehabisan untuk memotivasi anak-anak ya, kehabisan akal, kehabisan motivasi, jangan sampai. Referensi banyak, teknologi sekarang sudah cepat berkembang ya. Kita meskipun kondisi pandemi dan nggak ada yang kita cari, jangan sampai kita lalai ya. Kita lihatnya ke depan ya. Sudah, terima kasih yang telah menyaksikan video-video pendek ini ya. Kalau ada bahasan apa ya yang lagi in sekarang, sama yang ini kan anak SMK ini ya, minggu depan rencananya kalau PPKM-nya sudah selesai, itu akan saya masukkan anak-anak di sekolah untuk prakteknya saja ya, biar biar nggak kehilangan sentuhannya untuk pengoperasian praktek, atau terutama di kelas 10 belum apa-apa, nanti nggak tahu apa-apa ya kasihan juga nanti generasi kita ini nanti ya. Terima kasih, thank you for watching.